Puji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, waktu yang sangat indah untuk kami dapat merenungkan firman-Mu. Ajari kami untuk mengerti, taat, tunduk, dan melakukan firman-Mu. Karena kami percaya saat kami melakukan firman-Mu, hidup kami diubahkan oleh-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, suatu saat sepeda motor saya dipinjam oleh teman saya. Dan kira-kira ya seminggu lah dipinjam. Kok begitu lama? Ya saya kasihan, teman saya ini dari luar pulau. Lalu dia ke Surabaya, tidak ada kendaraan. Karena saya kenal dengan teman saya, oke, sepeda motor ini saya pinjamkan. Dan selama 7 hari dia pakai. Pada hari ke-7 sebelum dia pulang ke luar pulau sana, sebelum dia ke bandara, sepeda motor itu dikembalikan ke saya. Lalu oke, dia hanya parkir di depan rumah. Lalu dia naik ojek online ke bandara. Setelah itu saya masukkan sepeda motor yang diparkir depan rumah saya masukkan. Waktu saya masukkan ke garasi rumah saya, kok ada yang aneh ya ini ya? Ada ini apa ini ya? Saya perhatikan sebelum saya pinjamkan, stangnya itu kalau saya pegang begini, saudara. Ya. Tapi 7 hari berikutnya setelah dipinjam dia, kok agak miring begini ya? Saya perhatikan, ada sesuatu yang salah, tidak enak ini. Lalu saya nyalakan dan saya kendarai itu sepeda motor. Ternyata benar ada sesuatu yang seperti bekas tabrakan atau bekas jatuh. Dan saya perhatikan ternyata ada bagian sisi sebelah kanan yang sedikit pecah, saudara. Wah, ini teman sudah dipinjami tapi tidak bertanggung jawab. Sudah dipercaya tapi tidak memiliki niat baik. Ya, setidaknya kalau tidak mau memperbaiki, bicaralah jujur, jangan tiba-tiba pergi begitu saja. Nah, saudaraku, sama halnya dengan kehidupan ini, kita dipercaya Tuhan untuk mengelola beberapa hal. Saya tadi mempercayakan sepeda motor saya selama 7 hari ke teman saya yang saya kira bisa dipercaya. Ternyata, ya apa daya, ya sudahlah. Nah, saudaraku, ada beberapa hal yang Tuhan juga mempercayakan sesuatu kepada kita untuk kita kelola. Apakah kita menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan? Itulah tema renungan saat ini, saudara. Dipercaya Tuhan. Ada beberapa hal yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu yang pertama. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12. 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Tertulis di situ, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara, setia dan kepercayaan itu berbanding lurus. Kalau kita dulu waktu SMA masuk di jurusan IPA, tahu itu apa itu berbanding lurus. Berbanding lurus adalah kalau faktor A naik, maka faktor B ikut naik. Tapi kalau faktor A turun, faktor B ikut turun. Setia dan kepercayaan itu berbanding lurus. Kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan atau mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang lebih lagi, saudara. Tapi kalau kita tidak setia dalam perkara-perkara kecil, ya jangan berharap saudara akan dipercaya perkara-perkara yang lebih lagi. Nah, saudaraku, mungkin di lain waktu saya akan membagikan renungan tentang kesetiaan. Tapi yang saat ini yang mau saya katakan adalah kepercayaan. Kepercayaan apa? Kalau kita perhatikan tadi 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Pelayanan. Poin pertama, Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita. Kitab ini ditulis oleh Paulus untuk anak didiknya, anak rohaninya, yaitu Timotius. Seorang yang masih muda tapi sudah terlibat dalam pelayanan. Nah, pelayanan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kita bisa melayani Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kita bisa melayani pekerjaan Tuhan, di gereja, di persekutuan doa, dimanapun. Karena itu, jangan menganggap remeh pelayanan apapun yang kita kerjakan. Bahkan mungkin itu hanya guru sekolah minggu, mungkin itu hanya pendoa, atau mungkin itu hanya antar jemput jemaat. Oh, jangan menganggap remeh. Semua pelayanan sama di mata Tuhan. Tidak hanya berkhotbah, tidak hanya bermain musik,
Semuanya, bahkan penerima tamu pun itu sama nilainya. Kita dipercayakan sesuai dengan karunia, sesuai dengan bakat, sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Suatu saat saya terkejut karena saya melihat orangnya juga, saudara. Ada seorang bapak yang pelayanannya ini hanya penerima tamu dan pembagi warta. Dan dia kerjakan itu sudah 4 atau 5 tahun. Ya udah, hanya jemaat datang, shalom, diberi warta. Jemaat datang, shalom, diberi warta dengan tersenyum. Sudah, saudara. Pelayanannya hanya itu selama 4 sampai 5 tahun. Yang membuat saya terkejut adalah selama dia 4 sampai 5 tahun itu, seorang bapak ini sembari dia pelayanan sekaligus saat itu dia sedang bergumul dengan kesehatannya. Seminggu 2 kali dia cuci darah, saudara. Jadi ada masalah di ginjalnya, saudara. Seminggu 2 kali, 1 bulan 8 kali. Tapi dia masih pelayanan sampai 4 sampai 5 tahun, bahkan sampai sekarang, saudara. Membagi warta, menerima tamu. Shalom, jemaat datang. Seperti itu. Luar biasa nilainya. Dia tidak meminta, wah itu kok pelayanannya enak ya dilihat orang, saya tidak dilihat orang. Enggak. Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita. Apapun pelayanan yang hari-hari kita kerjakan, jadilah orang yang bisa dipercaya Tuhan. Kerjakan dengan maksimal, tanggung jawab penuh, sebaik-baiknya. Kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi saya tidak berhenti sampai di dalam pelayanan ini saja, saudara. Kenapa? Karena kitab ini kalau hanya bicara tentang pelayanan, maka kasihan dengan orang-orang yang tidak terlibat dalam pelayanan. Betul bukan? Dia hanya sebagai jemaat biasa, dia nyanyi tidak bisa, khotbah tidak bisa. Bahkan saya pernah kenal ada jemaat yang untuk berdoa syafaat saja tidak bisa. Untuk doa makan aja gugupnya minta ampun. Ada, saya tahu, saudara. Kenal baik saya orang itu. Nah, ada jemaat yang ya dia hanya biasa, tidak ada terlibat pelayanan apapun, saudara. Tapi dia setia beribadah. Jadi waktu kita dipercaya pelayanan, saya tidak hanya bicara pelayanan di gereja, di ibadah, tidak, saudara. Itu iya, tapi tidak hanya hanya itu saja, tapi lebih luas lagi. Kenapa? Karena Paulus memberi nasihat kepada Timotius, yaitu anak muda, yang dia juga sebagai gembala sidang, gembala muda gitu, saudara, gembala yang masih muda. Kalau hanya pelayanan itu dipercayakan hanya waktu ibadah, waktu ada persekutuan, maka di luar jam itu tidak ada yang dipercayakan. Tidak demikian, saudaraku. Tidak hanya itu, tapi di luar itu Paulus hendak menyampaikan kepada Timotius, jadi orang yang bisa dipercaya dalam pelayanan, dalam segala hal, supaya menjadi teladan. Di mana ayatnya? 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ayat ini sering salah artikan, saudaraku. Ini khusus ayat untuk orang-orang muda. Enggak, saudaraku. Ini untuk semua kita. Tapi kok tertulis di situ, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Iya, karena Paulus menyampaikannya kepada Timotius yang masih muda. Coba kalau Timotiusnya sudah tua, ya tentu saja akan berubah, menganggap engkau rendah karena engkau tua. Kan begitu. Jadi ini bukan khusus untuk orang muda. Semua untuk kita ini ayat ini. Ya, terus tertulis demikian. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudaraku, ini loh. Pelayanan sesungguhnya tidak hanya di gereja, tidak hanya di persekutuan, tidak hanya di ibadah, tapi di luar itu. Di dalam bekerja, kita berjumpa dengan teman di kantor, itu pelayanan. Dalam keluarga, kita mengasihi istri, itu pelayanan. Istri-istri menghormati suami, itu pelayanan. Anak-anak bagaimana sikapnya kepada orang yang lebih tua. Saya tidak hanya bicara orang yang lebih tua adalah mama papa. Oh, semua. Bagaimana melihat orang yang lebih tua, mungkin kakek neneknya, mungkin tetangga yang lebih tua, dan sebagainya, saudaraku ya. Mungkin kakaknya dan sebagainya. Bagaimana sikapnya? Itu pelayanan, saudaraku. Karena disuruh kita menjadi teladan di dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian.
Paulus menekankan kepada Timotius, pelayananmu harus jadi berkat, jadi teladan. Tidak hanya di tempat ibadah, tapi di luar itu. Baik di sekolah, engkau yang sedang sekolah, sedang kuliah, engkau di kampus, menjadi teladan. Dalam keluarga kita menjadi teladan, dimanapun saudara. Itu hal yang pertama yang Tuhan percayakan kepada kita, pelayanan. Yang kedua saudara, Efesus pasal 5 ayat 16. Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku, waktu itu sangat berharga. Sangat berharga waktu itu. Justru karena sangat berharga, kita harus menggunakan sebaik-baiknya. Menghargai pemberian Tuhan. Kita dipercaya yang kedua adalah waktu. Tapi seringkali orang meremehkan waktu ini, merasa saya tidak membayar waktu. Saya hidup bernafas ya oke, saya dapat kerja, saya punya keluarga, saya bisa beribadah dan sebagainya, ini waktu. Dan saya tidak pernah itu 1 menit saya bayar ke Tuhan, 5 menit saya bayar berapa, 1 jam saya bayar berapa. Enggak ada yang kita enggak disuruh bayar waktu, saudara. Tapi ingat, jangan meremehkan waktu. Karena saat kita meremehkan waktu, dan waktu itu terus berjalan, tidak bisa mengulang. Sampai terus berjalan, dan kita akan kena batunya, kita kena akibatnya karena kita meremehkan waktu. Maka waktu yang dulu dianggap begitu murah, disepelekan, diremehkan, saat kita kena batunya, kita kena akibatnya karena kita meremehkan waktu, kita akan membayar sangat mahal. Orang yang menganggap waktu itu murah, disia-siakan, di masa depan dia akan membayar waktu begitu mahal. Hati-hati saudaraku, dipercaya waktu. Kelola waktu dengan baik. Ya, kelola waktu dengan baik. Di situ dikatakan pergunakan waktu yang ada. Saudara. Nah, kalau kita lihat dalam Efesus pasal 5 ayat 16 ini, saudaraku. Di dalam terjemahan lain dikatakan di dalam King James Version, redeeming the time because the days are evil. Redeem the time, redeeming the time. Pergunakan waktu yang ada. Kata redeem, kenapa kok bukan harusnya pergunakan, harusnya use. Kenapa kok redeem? Apa itu redeem? Redeem itu sesuai dari bahasa aslinya, pergunakan itu esagoratsu. Dari bahasa Yunaninya pergunakan yaitu esagoratsu, diterjemahkan ke Inggris redeem, yaitu menebus. Setiap kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu, kita harus perbaiki, saudara. Kita harus menebus. Mungkin dulu saudara pernah mengambil sebuah keputusan yang salah. Dinasihati keluarga tidak bisa, dinasihati gembala sidang tidak bisa, ngotot aja, saudara. Akhirnya kena batunya. Perbaiki, redeem, tebus. Waktu yang sudah hilang itu, saudaraku, memang tidak bisa kembali lagi. Kita bisa tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jangan sampai kita tinggal dalam kesalahan yang sama terus sampai kita membayar begitu mahal. Mungkin kita pernah mengambil sebuah keputusan yang salah, kerjasama dengan partner kerja, sudah dinasehati oleh istri atau suami, jangan, tetap kita ngotot. Akhirnya kita kena batunya, dan ternyata uang itu mungkin dibawa lari, ditipu orang dan sebagainya. Ya, setiap kita pasti pernah melakukan sebuah kesalahan, sebuah keputusan, perkataan, mungkin perbuatan sesuatu yang salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kita harus lihat, gunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat, saudara. Saudaraku, ada seorang bernama William Shakespeare mengatakan, aku telah menyia-nyiakan waktu, dan sekarang waktulah yang menyia-nyiakan aku. Saya ulang, saudaraku, ya, ini seorang yang sangat puitis. William Shakespeare mengatakan, aku telah menyia-nyiakan waktu, dan sekarang waktulah yang menyia-nyiakan aku. Jangan menyia-nyiakan waktu, saudaraku. Saya masih muda. Saya belum tua kok. Ya, masih muda, foya-foya. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Sebaliknya juga, yang sudah tua, jangan merasa sudah tua, tidak bisa berbuat ini itu, sehingga patah semangat. Tidak memiliki semangat untuk maju lagi, sudah bahasa Jawanya tuh aras-arasen karena sudah berusia lanjut. Jangan menghabis-habiskan waktu dengan mengasihani diri sendiri.
Jangan menghabiskan waktu hanya dengan nelongso. Bahasa Jawanya itu nelongso, menyesali masa lalu. Jangan, itu bukan kita. Ya, itu bukan kita. Kita orang yang memiliki hari depan yang penuh harapan. Optimis, percaya. Ayo, baik yang muda, yang tua, yang masih single, yang sudah berkeluarga, pergumulanmu apapun, banyak waktu kita gunakan, terutama kita gunakan untuk kita dekat pada Tuhan. Kita gunakan untuk kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bekerja sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, persekutuan dengan Tuhan sungguh-sungguh, membangun rumah tangga sungguh-sungguh. Jangan sampai waktu itu terlewatkan begitu saja. Waktu sangat berharga, saudara. Jangan menganggap remeh. Benjamin Franklin mengatakan, waktu yang hilang tidak akan pernah ditemukan lagi. Benjamin Franklin mengatakan, waktu yang hilang tidak akan pernah ditemukan lagi. Saudaraku, gunakan waktu, tebus. Dulu pernah salah, saya pun pernah salah dulu. Mungkin dalam berucap, mengambil keputusan. Bahkan saya pernah, saudaraku, satu saat saya diajak oleh teman satu pelayanan. Ya, teman satu pelayanan di gereja. Dia orang juga terlibat dalam, dia orang yang luar biasa, saudaraku. Dan saya diajak untuk kongsi. Ya, ada sebuah bisnis. Tapi istri saya waktu saya ngajak ngomong-ngomong, berunding, dia kurang sreg. Terus saya, gak apa-apa, ini teman sendiri kok, kita kenal dia gak setahun 2 tahun kok, sudah bertahun-tahun kok kenal sama dia. Tapi istri saya gak sreg, saudara. Dan dia minta saya berpikir ulang. Tapi ya karena teman saya ini sudah memberi saya godaan, menggiurkan gitu ya. Untungnya nanti begini, untungnya begini. Ya udah, akhirnya saya tetap berinvestasi dan saya kerjasama. Apa yang terjadi, saudara? 2 bulan berikutnya raib, hilang, kena tipu, dan teman saya lari. Dihubungi tidak bisa, dicari di rumahnya tidak bisa, padahal hamba Tuhan dia. Bahkan istrinya ditinggalkan. Saya tanya istrinya juga, istrinya tidak tahu di mana dia berada. Punya anak-anaknya masih kecil, ditinggalkan, saudaraku. Hanya demi uang, saudara. Menipu teman, meninggalkan keluarga. Istri saya sudah menasehati, tapi saya ya. Nah, saudara, itu waktu sudah berlalu. Tidak perlu disesali. Tidak perlu disesali, saudara. Yang penting kita harus berhati-hati lagi, gunakan waktu dengan bijaksana. Orang percaya hidup menggunakan waktu dengan sangat bijaksana. Sebelum saya masuk di poin ketiga, kita baca 1 Petrus pasal 4 ayat 2. 1 Petrus pasal 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan. Keinginan dalam bahasa aslinya epitumia, atau bahasa Inggrisnya LUSTS, lust itu ya, LUSTS yang artinya hawa nafsu. Jadi demikian, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut hawa nafsu manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jangan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Ini ada cerita lagi, saudara. Saya kenal seorang pendeta pengkhotbah, ya baik, saudara, tapi istrinya sangat-sangat glamor, saudara. Dia menghabiskan banyak uang hanya untuk memenuhi hasratnya, untuk foya-foya, shopping terus. Apa yang dia beli diupload di medsos, saudaraku, dan harganya sangat-sangat mahal. Suaminya berkhotbah hidup sederhana, hidup beriman, tapi dia sebaliknya, saudaraku. Wah, keinginannya, hawa nafsunya pokoknya harus terpuaskan. Bukan memenuhi kehendak Allah, sebaliknya memenuhi keinginan manusia. Inilah dunia. Tapi tidak demikian dengan kita taat sesuai dengan 1 Petrus pasal 4 ayat 2. Waktu yang sisa jangan digunakan menurut keinginan atau hawa nafsu manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu tidak mementingkan berapa lama kita hidup. Saya ulang, saudaraku ya. Tidak penting berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita hidup. Saya ulang. Tidak penting berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita hidup. Setiap kita pada akhirnya harus bertanggung jawab dengan waktu yang telah Tuhan berikan. Tuhan sudah memberi kita waktu. Mungkin usia kita saat ini 45, atau mungkin masih 27, atau mungkin sudah 68. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Waktu yang sudah Dia berikan, kita gunakan untuk apa? Keinginan manusia, hawa nafsu,
atau menurut kehendak Allah. Dipercaya waktu, jadilah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir saudara ya. Yang terakhir, Matius pasal 25 ayat 14. Matius pasal 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Mempercayakan harta. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita yaitu harta. Tuhan minta kita mengelola dengan baik. Tuhan minta kita bisa menjadi pribadi yang bisa dipercaya untuk mengatur keuangan. Jangan menjadi pribadi yang pelit, rakus, serakah, kikir, saudara. Jangan, saudara. Karena itu tidak berkenan di hati Tuhan. Siapapun kita, mau orang sederhana, orang kaya, siapapun, apapun jabatan kita, mau pendeta, mau dokter, mau guru, mau hanya dia seorang sopir, atau dia hanya seorang penjahit, siapapun kita, saudara. Harta yang kita pegang itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Kita hanya dipercaya. Kalau dipercaya, berarti itu bukan milik kita. Itu hanya titipan dari Tuhan. Pertanyaannya, untuk apakah harta yang kita pegang? Untuk apa, saudara? Mari kita renungkan. Mungkin dalam 1 minggu kemarin, untuk apa ya harta itu ya? Ya pasti sebagai manusia, ya untuk kebutuhan pokok Pak. Untuk makan, untuk minum, untuk beli ya beras, untuk bayar uang sekolah, untuk listrik dan sebagainya, untuk bayar angsuran rumah dan sebagainya. Oke, tidak apa-apa, kebutuhan pokok, saudara. Tapi di luar itu, adakah sesuatu yang di luar kehendak Tuhan yang kita hambur-hamburkan? Hati-hati, saudara. Dengan harta yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan kepada kita harus kelola. Lukas pasal 16 ayat 11. Lukas pasal 16 ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Lihat saudaraku, yang tidak bisa dipercaya dalam hal mamon, siapa yang akan mempercayakan harta yang sesungguhnya? Dari harta aja. Saya percaya kita semua, saudara, jangan menganggap kalau saya menyampaikan ini, wah berarti bicara harta itu mewah, mobilnya banyak, punya rumah banyak, punya apartemen. Tidak, saudara. Harta seberapapun harta yang kita miliki, seberapapun, itu dikelola, dititipkan oleh Tuhan. Saudara, masih ingatkah kita dengan kisah Ananias dan Safira? Ananias itu, beberapa penafsir memberikan arti nama Ananias itu sesuatu yang bagus. Ananias itu artinya Allah yang memberi. Allah yang memberi itu Ananias artinya begitu menurut beberapa tafsiran. Sedangkan Safira itu artinya cantik atau jelita. Tapi kita lihat kan kisahnya, bagaimana Ananias tidak jujur dalam keuangan. Dia menjual sebidang tanah lalu dipersembahkan kepada, ya saya bilang kalau diasumsikan zaman sekarang, gereja lah, tempat ibadah di jemaat mula-mula waktu itu, saudaraku ya. Lalu dia mengaku ini hasil penjualan tanahku, padahal dia menahan sebagian. Ini kan tidak jujur. Saat itu juga dia mati. Dan tidak berapa lama Safira masuk tanpa tahu bahwa suaminya sudah mati. Safira masuk, ditanya oleh Petrus, benarkah sejumlah ini, uang ini dipersembahkan, yaitu sejumlah ini hasil jual tanahnya? Safira menjawab, iya. Padahal Safira tahu bahwa dia menahan sebagian hasil penjualan. Saat itu juga Safira mati. Ananias dan Safira saat itu juga kena hukuman. Kenapa? Karena tidak jujur. Dalam hal keuangan tidak jujur. Saudara, mari jadi orang yang memiliki integritas. Kita tidak rakus dengan uang. Kita tidak pelit. Kita juga tidak foya-foya, saudara. Tahu bagian mana yang harus didahulukan, kebutuhan atau keinginan. Tahu mana yang harus ditabur, mana yang untuk menolong orang, mana yang untuk gereja, dan sebagainya. Kita minta hikmat Tuhan supaya kita jadi bendahara yang bisa dipercaya Tuhan. Saudaraku, dari 3 hal ini, yaitu yang pertama dipercayakan pelayanan,
Saya sekali lagi tidak hanya bicara soal ibadah, soal persekutuan, tapi lebih luas lagi, setiap hari itu adalah bentuk pelayanan kita. Yang kedua, tentang waktu. Dipercaya saudara menggunakan waktu untuk apa? Berbanyak waktu dengan Tuhan, jadi berkat untuk sesama. Yang ketiga, saudara, dipercaya harta. Kita diberi harta, dititipkan harta, untuk apa? Kita kelola dengan baik, supaya Tuhan benar-benar melihat kita dan mengatakan, engkau hambaku yang baik dan setia. Kita bisa dipercaya oleh Tuhan, saudara. Saya percaya waktu kita bisa dipercaya dalam perkara-perkara yang kecil, saudaraku, kita setia dalam hal itu, maka ada perkara-perkara besar yang akan menanti. Dan bersiaplah, saudaraku, Tuhan akan bekerja berkarya dalam hidupmu lebih dahsyat lagi. Jadilah pribadi yang dipercaya Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan dalam setiap hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa hidup kami adalah anugerah Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan pelayanan, waktu, harta kepada kami. Tolong kami Roh Kudus untuk kami jadi pribadi yang bisa dipercaya Tuhan. Kami menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Kami mencari apa yang menjadi kesenangan Tuhan dan bukan kesenangan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan renungan firman-Mu. Terus Engkau berkata-kata, menjamah setiap kami, menjadikan setiap kami pelaku firman. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.